Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa'aqulu rabbi syrahli sadri, amin, wa yassirli amri, wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Rabbana ftah bainana wa bainakumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa dimanapun berada, semoga Allah muliakan. Semua umat manusia pasti menambahkan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Dengan kebahagiaan kita bisa memaknai suatu kejadian. Dengan kebahagiaan kita menjalani hidup ini dengan apa adanya. Namun hendaklah kita menginginkan kebahagiaan. Jangan hanya kebahagiaan yang ada di dunia saja, tetapi kebahagiaan di akhirat kelak. Dikutip dari kitab Nasoihul Ibad menjelaskan ada 5 perkara penyebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 1. Sering mengucap zikir la ilaha illallah. Mengapa di sini dijelaskannya la ilaha illallah, bukan alhamdulillah, subhanallah dan kalimat zikir lainnya? Semua kalimat zikir itu bagus sama saja, sama-sama memuji akan keagungan Allah. Tetapi kalimat zikir yang paling utama, rajanya zikir adalah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah kholisan mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka ia akan dengan murni dan mukhlis, maka ia akan masuk ke syurganya Allah. Masya Allah, selain kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Allah sudah nyatakan dalam hadis tersebut bahwa Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam syurganya Allah. Pangersa Haji pernah berkata, jangan banyak bicara selain zikir, maka akan menyebabkan hatinya keras. Dan manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya keras. Kalau lisan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, contohnya Allah anugerahkan lisan kita untuk berbicara, tapi kita malah salah gunakan manfaat lisan kita, malah kita gunakan untuk kejelekan. Misalnya kita mengumbar aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, memfitnah orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita disalahgunakan oleh kita dan lisan kita jarang mengucap kalimat zikir, maka akan menyebabkan hati kita keras. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya keras. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaklah kita semua sering mengucap kalimat zikir, apalagi la ilaha illallah. Poin yang kedua, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, apabila kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, hendaklah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian musibah kepada kaumnya, kepada hambanya, tidak akan melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah dari Allah, kita diuji sama Allah, jangan marah-marah sama Allah, karena Allah tahu kita mampu melewati fase tersebut. Yang ketiga, ketika mendapatkan nikmat,
selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, begitu banyak, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bernafas 1 detik, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa mengedipkan mata, itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka hendaklah kita sering mengucap alhamdulillahirabbil alamin, memuji atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika akan memulai sesuatu selalu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam sebuah keterangan menyatakan kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka tidak ada keberkahan dan cacatlah. Apabila kita akan memakai baju, memakai sendal, keluar rumah, maka hendaklah kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Apapun perkara, selagi perkara itu baik, maka awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jika kita memakai baju, tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka hilang keberkahannya. Yang kelima, ketika berbuat kesalahan atau dosa selalu mengucap astaghfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selain Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, begitu banyak pula kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dosa tangan, dosa kaki, dosa perbuatan kita, dosa mata, dosa lisan, apalagi ya Allah. Apalagi saat ini kita sedang berpuasa. Rasul pernah mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa tapi dirinya tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya haus dan dahaga, hanya lapar dan dahaga. Kita sedang berpuasa tapi lisan kita terus mengumbar kejelekan orang lain. Lisan kita tidak berhenti membicarakan kejelekan orang lain. Kita tidak berhenti menfitnah orang lain. Itu merupakan dosa yang sangat luar biasa. Maka hendaklah kita menghindari dosa-dosa tersebut. Tapi ketika kita berbuat dosa, mengucap astagfirullahaladzim, bertaubatlah suha. Karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, di dalam kitab Nashihul Ibad ada 5 perkara penyebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. 1. Sering mengucap zikir la ilaha illallah. 2. Ketika mendapatkan musibah selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3. Ketika mendapatkan nikmat selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. 4. Ketika akan memulai sesuatu selalu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika kita berbuat dosa, kesalahan, segeralah mengucap astagfirullahaladzim. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Undur makila walatan durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.